Salam sejahtera bagi kita di dalam Kristus Yesus yang senantiasa menyertai, menopang, bahkan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengucapkan kepada kita semua selamat beribadah dan selamat berbakti kepada Tuhan Yesus kita yang senantiasa menolong kehidupan kita. Saya mengucapkan untuk jemaat GKR Kota Damai secara khusus yang saat ini beribadah, baik yang ada di Wringinanom, Perumahan Lotus, maupun yang ada di Pasinan, maupun yang ada di Legundi, maupun yang ada di Krikilan, maupun yang ada di Trosobo, dan juga yang ada di Perumahan Kota Damai. Selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang senantiasa mengurapi dan juga menjamah hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kemurahan kebaikan Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu diberkati lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, beri kami hikmat dan pengertian, sehingga kami Tuhan boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan rencana-Mu bagi setiap kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan mereka yang mendengarkan firman ini boleh diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 4 ayat yang pertama dan juga Kolose 1 ayat yang ke-23. Saya ulangi sekali lagi, Filipi 4 ayat yang pertama dan Kolose 1 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama, Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan, bahkan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah ada satu pohon ya, namanya pohon cemara Bristleton ya. Pohon cemara Bristleton ya. Jadi pohon ini menjadi salah satu pohon tertua di dunia yang umurnya itu sekitar 3000 tahun. Nah, saudara, pohon Bristleton ini itu berada di pegunungan Amerika Serikat bagian barat. Nah, dia itu saudara-saudara bisa berdiri teguh. Dan dia bisa bertahan hingga sekitar 3000 tahun lamanya. Nah saudara, tentunya mengapa pohon
cemara Bridgeton ini bisa bertahan begitu lama ataupun sekitar 3.000 tahun? Tentunya karena dia punya suatu kekuatan, ya, punya suatu kekuatan yang tentunya dia punya akar yang sangat kuat sehingga dia bisa berdiri teguh. Nah, apa yang dihadapi selama 3.000 tahun itu bukan sedikit hal yang dia hadapi. Pohon ini pasti mungkin menghadapi badai. Pohon ini pasti menghadapi angin yang sangat kencang. Pohon ini pasti menghadapi yang namanya hujan, terik matahari, dan segala keadaan-keadaan yang ganas pasti dia hadapi. Tapi dia bisa berdiri teguh. Bahkan dia menjadi pohon yang tertua, bisa berdiri hidup selama sekitar 3.000 tahun. Sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara. Nah, bahwa pohon ini saya yakin dan percaya bisa bertahan bukan karena keadaan yang begitu nyaman. Pohon ini bisa bertahan bukan karena dia bisa menikmati keadaan-keadaan yang nyaman selama dia berdiri. Tetapi pohon cemara Bridgeton ini bisa bertahan karena apa? Karena dia bisa menghadapi lingkungan yang ganas. Dia bisa menghadapi lingkungan-lingkungan yang begitu membuat dia goyang ataupun yang menggoncang dia. Nah, inilah yang membuat dia kuat. Terik matahari ataupun badai, justru itulah yang membuat dia kuat dan bisa berdiri teguh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya pohon ini menjadi salah satu contoh di mana pohon ini bisa berdiri teguh, pohon ini bisa kuat, pohon ini bisa bertahan lama. Karena apa? Dia punya suatu akar yang kuat, tertancap di dalam tanah dengan akar yang begitu kuat. Nah, satu lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mungkin pernah mendengar, bahkan ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu satu menara Burj Khalifa, yaitu yang berada di Dubai, yang ketinggiannya 830 meter, yaitu menara Burj Khalifa yang ada di Dubai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang membangun ini yaitu sekitar 6 tahun lamanya, mulai tahun 2004 sampai tahun 2010. Nah, saudaraku, menara Burj Khalifa ini juga berdiri teguh, kokoh dan kuat, menjulang tinggi sampai ke atas. Ya, itu karena punya satu fondasi yang kuat tertancap di tanah. Gak mungkin tidak punya fondasi yang dangkal, tapi dia pasti punya fondasi yang kuat tertancap di tanah. Nah, saudara-saudara, Burj Khalifa ini ataupun menara ini juga pasti menghadapi angin badai ataupun terik matahari hujan, tapi dia tetap kuat berdiri kokoh. Karena apa? Dia punya fondasi yang kuat tertancap ke dalam tanah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbicara saat ini tentang berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Surat Filipi ini dan juga surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus langsung dari penjara. Kenapa dia menuliskan surat ini? Karena di dua kota Filipi dan juga Kolose ini Paulus mendengar yaitu apa? Tentang jemaat-jemaatnya yang sedang bertumbuh di sana. Mereka mengalami yang namanya pergumulan. Mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Bahkan tantangan menghadapi ajaran palsu. Bahkan juga masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah gereja. Sementara gereja itu baru bertumbuh, tapi sudah mengalami masalah. Nah, oleh karena itu
di dalam dua surat ini, surat Filipi dan surat Kolose ini, Paulus menegaskan ada satu pesan, nasihat yang diberikan oleh para rasul Paulus terhadap apa yang mereka alami saat itu, yaitu berdirilah teguh di dalam Tuhan. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang berdiri teguh, yaitu kalau dalam bahasa Yunaninya itu yaitu hedraios. Hedraios ini punya arti yaitu pendirian yang kokoh. Pendirian yang kokoh. Nah, saudara-saudara, tentunya setiap orang itu punya suatu yang namanya pendirian. Nah, kalau pendiriannya berkata A, dia pasti tidak mau diganggu gugat, ataupun dia tidak mau digonta-ganti harus B, tidak. Tetapi kalau dia punya pendirian A, dia harus tetap A. Itu namanya pendirian yang kokoh. Dan kemudian yang kedua artinya di sana itu hedraios di sini ataupun berdiri teguh, yaitu komitmen pribadi yang tidak berubah. Komitmen pribadi yang tidak berubah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, komitmen itu komit. Berarti ada sesuatu hal yang dia ingin lakukan dan harus dilakukan. Itu komitmen. Komitmennya itu harus dikerjakan dan dilakukan. Kalau seseorang ingin harus misalnya sehat, nah dia tidak mau makan sembarangan. Nah, itu komitmen. Nah, jadi komitmen pribadi yang tidak berubah. Nah, dia tidak berubah komitmennya. Kalau dia sehat, harus dia lakukan. Dia makan makanan yang sehat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, komitmen juga itu harus perlu ada dalam kehidupan kita. Dan kemudian tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa, itulah berdiri teguh dari kata hedraios. Tidak mudah putus asa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sedang berjuang, orang yang sedang berlomba, orang yang sedang bekerja, tapi di tengah jalan menghadapi situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkannya, ataupun mungkin terjatuh. Nah, dia langsung berkata, sampai di sini saja. Ini putus asa namanya. Sampai di sini saja. Tidak mungkin lagi saya bisa melanjutkannya. Tidak bisa lagi saya mengerjakannya. Ini putus asa namanya. Ini bukan berdiri teguh. Nah, yang dikatakan dengan hedraios itu tidak putus asa. Tidak putus asa. Dan kemudian kata hedraios itu berada dalam posisi yang terus menerus, tidak berubah. Posisi terus menerus. Kalau dia berada di dalam jalan yang lurus, posisinya harus jalan lurus, tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Itu namanya itu berada dalam posisi yang terus menerus, lurus mengikuti jalan yang seharusnya, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ya, itu namanya hedraios ataupun berdiri teguh. Kemudian berada pada suatu posisi yang tenang. Berada pada suatu posisi yang tenang. Itu namanya hedraios ataupun berdirilah teguh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat suatu kisah daripada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kapal mereka diterpa badai dan topan, dan saat itu mereka bersama-sama dengan Yesus, sementara Yesus tertidur. Yesus, tidakkah engkau peduli dengan kita? Kita ini binasa. Nah, Yesus berkata, tenanglah, hai kamu orang yang tidak percaya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang punya ataupun yang bisa berdiri teguh itu mempunyai suatu hati yang tenang. Hati yang tenang. Tenang untuk menghadapi segala situasi apapun yang ada dalam kehidupan ini. Tetaplah tenang.
Nah, kemudian setia itu berdiri teguh. Berdiri teguh itu mengungkapkan suatu posisi orang berada dalam posisi yang setia. Nah, saudara-saudaraku, sekarang itu banyak orang yang tidak setia. Nah, ketika dia itu disogok dengan makanan ataupun sembako, nah hidupnya berubah. Bahkan dia menjual imannya, bahkan dia berubah imannya, meninggalkan imannya yang semula. Karena apa? Hanya karena sembako ataupun makanan, ataupun karena jabatan, ataupun karena uang. Nah, ini namanya tidak setia, saudara-saudara. Berdiri teguh itu adalah suatu kesetiaan, tidak mau diganggu, ataupun tidak mau dirubah, ataupun tidak mau itu dibeli imannya, tidak mau dibeli harga dirinya. Itu setia, berdiri teguh. Nah, yang kemudian bahwa berdiri teguh ini adalah tabah, ya. Dia itu pada posisi tabah. Saudaraku, sekalipun mengalami suatu musibah dalam kehidupan ini, sekalipun mengalami badai ataupun mengalami problema yang sangat berat dalam kehidupan ini, nah, kita harus tabah. Itu namanya kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi, seperti jemaat-jemaat Kolose dan juga Filipi. Mereka banyak menghadapi kesulitan-kesulitan, pengajaran-pengajaran palsu, dan juga masalah-masalah di dalam gereja. Nah, dikatakan untuk kita juga saat ini, be strong, berdirilah teguh dalam Tuhan, stand firm in the Lord, berdiri teguh dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa kita harus berjalan bersama dengan Yesus, karena di dalam Yesuslah kita bisa berdiri teguh. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan ataupun stand firm in the Lord? Yaitu yang pertama, berakar dalam Tuhan. Yang pertama, berakar di dalam Tuhan. Kita buka dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat berakar ataupun bertumbuh, ya, di dalam Tuhan sebelum dia menerima Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena untuk berakar ataupun bagaimana kita untuk berakar, setiap orang harus menerima Yesus terlebih dahulu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? Karena ini yang menjadi pintu pertama, jalan utama, pintu pertama, jalan utama untuk apa? Untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Kalau kita belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu kita tidak ada dasar ataupun fondasi untuk kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, karena apa? Akar ini yang lebih utama dulu. Nah, akar ini yang lebih utama dulu. Kalau kita punya akar, berakar di dalam Kristus Yesus, nah, ini akan memberikan kita kekuatan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi
fungsi akar itu? Akar itu memberikan suatu pohon kekuatan, ya, dan kemudian apa? Menjadikan kokoh, dan kemudian untuk tegak berdiri teguh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah akar. Inilah akar. Jadi akar itu sangat penting. Sangat penting. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kekuatan kita dan stabilitas rohani kita menjadi kokoh, bahkan menjadi aman jikalau kita punya akar di dalam Kristus Yesus. Aman berarti di sini adalah kita memiliki perlindungan. Kita memiliki perlindungan karena kita memiliki akar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 12 ayat yang ketiga berkata demikian. Amsal 12 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar tidak akan goncang. Mengapa akar orang benar tidak akan goncang? Karena akar orang benar itu ada di dalam Tuhan. Yesuslah yang menjadi akar orang benar. Tuhanlah yang menjadi akar orang benar. Kalau Tuhan Yesus yang menjadi akar kita, akar orang benar, kita akan bisa berdiri teguh dan kokoh di dalam Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Nah, sebaliknya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak punya akar, sekalipun kita tumbuh tapi tidak punya akar, emangnya boleh bertumbuh tanpa tidak punya akar? Nah, saudaraku, Matius 13 itu menggambarkan dia tumbuh sebentar tapi tidak punya akar. Nah, coba kita buka dalam Matius 13 ya. Di Matius 13 saya bacakan untuk kita. Matius 13 ayat 5 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukti daripada suatu benih yang tumbuh. Tumbuh dia tapi tidak berakar. Mati dia, layu dia. Kena terik matahari, kering jadinya. Nah, saudaraku, untuk kita bisa bertahan, berdiri teguh, itu harus ada akar. Berakarlah di dalam Tuhan, supaya kita bisa menghadapi tantangan, persoalan hidup ini, kesulitan hidup ini. Kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pentingnya akar di dalam kehidupan kita. Mari berakar di dalam Tuhan. Mari berakar di dalam Yesus Kristus. Kalau belum kita terima Yesus, terima Yesus supaya dia menjadi fondasi dan akar di dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, situasi yang tersulit pun kita hadapi, kita sanggup kokoh berdiri teguh karena kita punya akar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan? Yang pertama tadi, berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, percaya pada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Coba kita perhatikan. Amsal 3 Amsal yang ketiga ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini berisi ada dua nasihat. Ada dua nasihat, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, dan kemudian akuilah Dia dalam segala lakumu. Jadi dua nasihat, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, ini menggambarkan suatu adanya yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan, iman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih, ini menjadi nasihat bagi saya dan saudara, percaya kepada Tuhan. Dan kemudian ayat ini mengingatkan kita akan suatu peringatan. Apa peringatannya di sana? Yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kan kita itu merasa bahwa diri kita ini lebih hebat dan lebih mampu, sanggup tanpa Tuhan. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Tanpa Tuhan saya bisa berbuat sesuatu. Tanpa Tuhan saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Nah, ini namanya itu mengandalkan keegoisan kita. Ya, mengandalkan yang namanya keegoisan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, kemudian ayat ini mengingatkan kita ada satu janji yang mulia. Janji apa itu? Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita percaya, kalau kita mengakui Allah dalam kehidupan ini, apa janjinya? Dia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang dimaksud di sini artinya adalah berarti adanya suatu penyerahan hidup. Adanya suatu penyerahan hidup. Karena apa? Karena Allah yang bertindak. Ya. Karena Allah yang bertindak. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Kalau kita bisa percaya ada suatu penyerahan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Makanya itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berdiri teguh, kalau kita mau kokoh dan kuat di dalam Tuhan, tentu kita harus memiliki yang namanya percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan ada penyerahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kemudian yang percaya dikatakan di sini juga adalah tidak takut. Tidak takut. Mengapa tidak takut? Karena Tuhan yang menolong. Coba kita buka di dalam Yesaya 41. Yesaya 41 Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa
kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya juga di sini berarti adalah kita tidak takut. Kita tidak takut, saudara-saudara, karena apa? Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Ya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan memegang tangan kita membawa kepada kemenangan. Nah, ini yang harus menjadi suatu prinsip kita yang terkonsep dalam hidup kita itu. Bagaimana kita bisa sanggup berdiri teguh di dalam Tuhan? Yaitu kita percaya. Karena apa? Percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi karena ada Allah yang menyertai, menolong, memegang tangan kita, yang memberikan kemenangan bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong kehidupan kita, dipegang tangan kita. Terkadang kita yang melepaskan tangan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya tidak melepaskan tangan kita. Justru terkadang kita yang melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Kita mau lepas, kita mau bebas. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar daripada firman ini. Jangan takut. Dia yang memegang tangan kita, yang membawa senantiasa kita kepada kemenangan. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku, yang kedua ini mengajarkan kita untuk percaya, berserah kepada Tuhan. Ya, tidak mengandalkan pribadi kita, keegoisan kita, kemampuan kita, tetapi kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan atau stand firm in the Lord. Yang pertama tadi berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu pegang janji Tuhan. Yang ketiga, pegang janji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita buka di dalam Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Demikianlah Tuhan, firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak dan yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini adalah menjadi pergumulan setiap orang. Ya, banyak orang ragu akan masa depannya. Banyak orang takut akan perjalanan hidupnya. Banyak orang khawatir akan pekerjaannya. Banyak orang bertanya-tanya, kapan masa-masa sulit dalam kehidupan ini akan berakhir? Kapan masa-masa sukar, masa-masa tekanan, ataupun masa-masa wabah, masa-masa COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, kapan akan berakhir? Semuanya menjadi tidak pasti. Akan melangkah juga tidak pasti. Mau melakukan sesuatu tidak pasti. Merencanakan sesuatu juga menjadi tidak pasti, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpastian ini menghantui setiap orang-orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa ada satu janji yang pasti. Ketika kita berada di tengah-tengah ketidakpastian, ada satu janji yang pasti, yaitu janji siapa? Janji Allah, janji Yesus, janji Tuhan kita. Ya, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Artinya di sana adalah bahwa Allah itu selalu menepati janjinya. Apapun yang Dia janjikan dalam kehidupan kita, Dia pasti tepati. Karena janji Tuhan itu dikatakan tadi itu murni. Murni dan sangat murni.
7 kali dikatakan di sana, 7 kali dimurnikan dalam peleburan. 7 kali dimurnikan dalam peleburan. 7 kali maksudnya di sana berarti sempurna. Sempurna, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini, supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, mari saudara-saudara, ingatlah janji Allah. Janji Allah itu apa saja yang bisa kita alami dalam kehidupan ini, yaitu ada janji keselamatan. Janji keselamatan. Roma 8 ayat 32 mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya diberikan kepada kita mati untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah segala sesuatu tidak akan dikaruniakan kepada kita atau diberikan kepada kita? Kalau Yesus juga sudah diberikan kepada kita, saudara-saudara, mati menebus dosa kita, apalagi yang lain Tuhan pasti berikan. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji keselamatan itu pasti, saudara, kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka dialah jalan kebenaran satu-satunya menuju surga dan menuju Bapa. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Janji Allah, jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kemudian saudara-saudara, janji penyertaan daripada Tuhan, janji perlindungan, janji pemeliharaan Tuhan, itu pasti, saudara-saudara. Nah, coba saya bacakan dalam Ibrani ya. Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Allah. Saudaraku, ketika menghadapi persoalan masalah yang berat dalam kehidupan ini, kesulitan yang sangat berat dalam hidup ini, ingat, dikatakan janji Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Justru di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, masalah yang sedang kita hadapi, justru Allah pun, Yesus pun, Roh Kudus di sana ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jangan takut, saudara-saudara. Ingatlah bahwa kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, berdirilah teguh. Stand firm in the Lord. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah janji yang Tuhan berikan. Janji keselamatan, janji penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan yang terakhir, janji kekuatan. Janji kekuatan. Yesus mengatakan, Yohanes mengatakan dalam suratnya, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kuasa yang diberikan kepada kita anak-anaknya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan juga saudara-saudara, janji kekuatan bagi kita ketika di dalam persoalan masalah yang sedang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk apa? Kita bisa menanggungnya. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi dalam hidupmu akan diberikan jalan keluar bagi kamu dan kekuatan kepadamu
sehingga engkau dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu jangan khawatir lagi, jangan takut. Tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Oleh karena itu berakarlah di dalam Kristus, dan kemudian percaya kepada Yesus, dan kemudian percaya kepada janji-janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, rema dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biar Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini akan diberkati oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.